Selamat pagi, Ibu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, saya atas nama Getrus Patricia Mawar dari kelas 11E. Di sini saya akan menjelaskan periode demokrasi liberal di Indonesia berlangsung dari Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959 setelah Indonesia mengadopsi Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang menggantikan UUD 1945. UUDS 1950 menerapkan sistem pemerintahan parlementer di mana para Perdana Menteri menjadi kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan eksekutif sementara Presiden hanya berfungsi sebagai simbol negara. Setelah ini memberi ruang bagi partai-partai politik untuk memainkan peran besar dalam politik Indonesia dengan banyak partai yang berlomba untuk mendapatkan dukungan di parlemen. Pemilu diadakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang menjadi pusat kekuasaan. Namun, sistem parlementer ini tidak menghasilkan stabilitas pemerintahan yang kuat karena koalisi partai yang terbentuk seringkali rapuh dan pemerintahan seringkali berganti dalam waktu singkat dengan lebih dari 10 perdana menteri menjabat dalam periode 9 tahun tersebut. Ketidakstabilan politik ini menyebabkan pemerintahan yang lemah dan seringnya ketegangan antar partai. Sebagai reaksi terhadap situasi ini, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang membubarkan konstituenti lembaga yang bertugas menyusun Undang-Undang Dasar baru dan mengembalikan Indonesia ke UUD 1945. Dekret ini menandai berakhirnya demokrasi liberal dan dimulainya demokrasi terpimpin, di mana Soekarno memiliki kendali yang lebih besar dalam politik dan pemerintahan Indonesia. Yang berikutnya saya akan menjelaskan demokrasi terpimpin. Di Indonesia berlangsung dari 5 Juli 1959 hingga 1965. Setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituente dan mengembalikan negara kepada UUD 1945. Periode ini ditandai oleh perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan dan politik di Indonesia. Ciri-ciri demokrasi terpimpin. Pertama, kekuasaan presiden yang kuat. Soekarno menjadi pusat kekuasaan dengan peran yang lebih dominan daripada sebelumnya. Dalam sistem ini, presiden memiliki otoritas yang lebih besar dalam pengambilan keputusan tanpa terlalu bergantung pada lembaga legislatif atau partai politik. Yang kedua, partisipasi politik terbatas. Meskipun ada sistem multipartai, kekuatan partai-partai politik menjadi terbatas. Soekarno membentuk Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Sebuah kondisi ideologi yang melibatkan berbagai elemen politik seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), NU atau Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia atau PKI. Yang ketiga, pengaruh PKI. Pada masa kini, Partai Komunis Indonesia merupakan pengaruh yang signifikan dalam pemerintahan. Berkat koalisi Nasakom, PKI mendapatkan posisi strategis dalam kabinet dan struktur pemerintahan. Yang keempat, penyimpangan demokrasi. Demokrasi terpimpin mengurangi prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku pada periode sebelumnya. Parlemen tidak lagi berfungsi dengan baik dan banyak keputusan penting diambil tanpa melalui proses legislatif yang terbuka. Kebebasan perusahaan dan asosiasi juga dibatasi. Yang kelima, gerakan ekonomi dan sosial. Soekarno juga mendorong kebijakan nasionalisme ekonomi, termasuk pengambilan perusahaan-perusahaan asing dan upaya memperkuat ekonomi Indonesia dalam membangun besaran-besaran. Namun, kebijakan ekonomi ini tidak sepenuhnya berhasil dan Indonesia mengalami kesulitan ekonomi. Yang keenam, ada kritis politik. Pada akhir periode ini, ketegangan antara militer, PKI, dan kelompok lainnya semakin meningkat.
menciptakan ketidakstabilan politik yang memuncak pada gerakan 30 September 1965 atau G3 yang berakhir dengan jatuhnya pemerintahan Soekarno. Pada 1965, situasi politik semakin memburuk yang akhirnya mengarah pada peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto melalui Orde Baru. Demokrasi terpimpin pun berakhir pada saat itu. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.